Di samping kita terus memperbanyak amal-amal ibadah kita kepada Allah dalam kehidupan ini, tapi jangan lupa kita mesti kemudian pahala-pahala dari amal-amal kita ini kita jaga dengan baik agar nantinya pada hari akhirat kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Yaitu ada sebahagian orang, kata Nabi dalam satu hadis, bahwa mereka selama di dunia beramal dengan banyak, ya, sembahyang, puasa, membayar zakat dan lain sebagainya, tapi nantinya mereka pada hari akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka dalam satu hadis kata Nabi, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, wahai para sahabat-sahabatku, adakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata', bahwa orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di sisi kami, ya, di golongan kami maksudnya, yaitu orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya barang-barang, tidak punya harta benda. Itulah orang-orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, bukan itu. Nah, tetapi orang yang bangkrut itu adalah mayyati yaumal qiyamah, orang-orang yang nantinya pada hari kiamat datang menghadap Allah bisalatin, membawa pahala sembahyang, wa zakatin wa siyamin, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan pahala-pahala kebaikan lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Tetapi di sisi yang lain, dia juga datang kepada Allah membawa dosa-dosa yang banyak. Dia mencela orang ini, dia kemudian menuduh orang ini, dia kemudian memukul orang ini, memakan harta orang ini dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, maka kata Nabi di penghujung hadis adalah, maka kemudian amal-amal yang banyak dari orang ini diberikan kepada orang-orang yang dulunya pernah dia zalimi, dan bila mana kebaikannya telah habis, maka dosa-dosa mereka, orang-orang yang dulunya pernah dia zalimi, akan diambil oleh Allah, ditumpahkan, diberikan kepada orang yang dulu pernah menzalimi orang lain ini. Nah, maka orang inilah yang disebutkan oleh Nabi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, datang kepada Allah dengan pahala yang banyak, tapi justru pada akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Dan terkait dengan bulan Ramadan, ada satu hadis Nabi ingatkan kita bahwa kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atash, tidak sedikit pun manfaat yang dia peroleh dari pahalanya, dari puasanya, selain daripada hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Dia berpuasa tapi nggak ada pahalanya. Kenapa bisa demikian? Karena ada penyakit hati yang tidak dia obati, ya. Kemudian ada hasad, dan hasad ini adalah salah satu penyebab hangusnya amal-amal, ya. Kemudian dalam ibadah infak dan sedekah misalnya, dalam Al-Quran kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza, janganlah kalian membatalkan pahala kebaikan kalian, pahala sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal aza, dan menyakiti. Ya, jadi bila kita bersedekah, maka sedekah itu jangan kemudian diungkit-ungkit, jangan kemudian di bil manni, ya, menyebut-nyebutkan nikmatnya, wal aza, dan menyakiti orang yang pernah kita berikan. Jadi di samping kita harus bersemangat untuk kemudian menambah amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu kita juga perlu menjaga pahala-pahala ini agar pahala itu senantiasa kekal abadi sampai hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab.